selamat datang di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Soleha, NIM 230211100225 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang perhitungan break-even point atau disebut juga dengan BEP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yakni Dr. Sultansyah SE MAK CA, dan juga pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Baik, langsung saja kita mulai. Setiap bidang kegiatan manufaktur harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Biasanya tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan yang signifikan. Nah, pengambilan keputusan yang tepat sangatlah penting dalam dunia bisnis untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Untuk memastikan pertumbuhan suatu bisnis, maka dilakukanlah suatu analisis yang disebut dengan analisis kelayakan usaha. Salah satu alat analisis utama yang digunakan oleh perusahaan yaitu break-even point atau disebut dengan BEP. Pentingnya perhitungan BEP mencakup semua bisnis dari semua ukuran, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Mengetahui titik BEP akan memberi manajer dan pemilik bisnis informasi berharga tentang volume penjualan yang diperlukan untuk mencegah sebuah kerugian. Apa itu BEP? Beberapa ahli menyampaikan pengertian BEP sebagai berikut. Menurut Bambang Rianto, analisis BEP adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, laba, dan volume aktivitas. Analisis ini sering disebut sebagai analisis biaya keuntungan volume atau disebut dengan analisis CPV. Hal itu karena meneliti hubungan antara volume aktivitas dan biaya keuntungan. Menurut Rahmina dan Sari tahun 2017, BEP adalah alat yang berguna untuk menentukan volume penjualan minimum yang diperlukan untuk mencegah kerugian atau keuntungan bagi suatu bisnis. Menurut Anderson, BEP adalah titik masuk di mana total biaya dan pendapatan sama. Jadi, break-even point atau BEP adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi di mana dari volume produksi tersebut perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, perusahaan mencapai titik impas atau pengeluaran dan pendapatan seimbang. Sementara itu, Mulyadi mengklaim sejumlah asumsi yang mendasari dalam titik break-even point, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabilitas biaya sangat mirip dengan pola perilaku yang diantisipasi. Kedua, pada tingkat aktivitas yang berbeda, harga jual produk dianggap konstan. Ketiga, kapasitas produksi pabrik diperkirakan sebagian besar stabil. Keempat, biaya input produksi dianggap konstan. 5. Efisiensi produksi tidak berubah atau dikatakan konstan. 6. Modifikasi pada jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. 7. Komposisi produk tetap tidak berubah. Perhitungan break-even point pada perusahaan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu 1. Memberikan informasi tentang tingkat volume penjualan yang berbeda dan bagaimana kemungkinan menghasilkan keuntungan bervariasi dengan tingkat penjualan yang sesuai. Kedua, untuk menentukan hubungan antara jumlah penjualan yang dihasilkan, harga jual, dan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan laba rugi suatu bisnis. Ketiga, untuk menentukan kuantitas penjualan minimal
baik dalam satuan moneter atau produk, yang diperlukan untuk mencegah kerugian bagi suatu bisnis. Keempat, sebagai instrumen perencanaan yang menghasilkan keuntungan. Di samping itu, BEP memiliki kelemahan. Yang pertama, anggapan tentang linearitas. Harga jual per unit dan biaya variabel per unit biasanya tidak berdiri sendiri, terlepas dari volume penjualan. Dinyatakan secara berbeda, mengurangi harga jual per unit adalah satu-satunya cara untuk mencapai jumlah penjualan yang melampaui ambang batas tertentu. Hal ini akan menghasilkan garis regresi melengkung, bukan garis lurus. Meningkatkan volume penjualan hingga hampir penuh kapasitas juga akan mengakibatkan kenaikan biaya operasional variabel per unit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenaikan upah lembur atau penurunan produktivitas pekerja. Kelemahan selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dalam analisis impas adalah adanya biaya semi variabel yang ditetapkan sampai titik tertentu dan kemudian berubah, sehingga tidak mungkin untuk mengkategorikan biaya. Ketiga, periode penggunaan. Biasanya ini terbatas pada perkiraan operasi senilai 1 tahun. Jumlah pendapatan yang harus dicapai sesuai dengan analisis titik impas agar menutupi semua kenaikan biaya operasional juga akan meningkat jika perusahaan mengeluarkan biaya untuk periklanan atau biaya lainnya yang cukup signifikan, sehingga hasil dari pengeluaran tersebut tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Faktanya, kelemahan lain dalam metode ini biasanya terbatas pada perkiraan operasional selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu komponen pembentuk BEP. Di antaranya yaitu 1. Biaya tetap. Biaya tetap yaitu pengeluaran yang tetap berada dalam kisaran tertentu tergantung pada volume aktivitas. Biaya konstan per unit berkurang seiring dengan meningkatnya volume aktivitas. Bahkan saat berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan volume aktivitas. Biaya tetap adalah biaya yang harus kita tanggung terlepas dari apakah kita menghasilkan suatu produk atau tidak. Ciri-ciri berlakunya untuk biaya tetap diantaranya yaitu yang pertama, totalitas tetap konstan meskipun ada variasi dalam tingkat aktivitas. Kedua, variasi volume aktivitas berkorelasi terbalik dengan biaya satuan. Contoh biaya tetap di sektor furniture adalah biaya penyusutan, gaji, pajak bangunan dan tanah, amortisasi paten, harga penerimaan produk, biaya komunikasi, dan upah lembur. Pembentuk yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah keseluruhannya bervariasi berbanding lurus dengan variasi volume output. Harga yang dibayarkan untuk membuat satu unit manufaktur dikenal sebagai biaya variabel. Pembentuk yang ketiga yaitu harga jual. Harga yang akan dibayarkan kepada pelanggan yang mencakup total semua biaya produksi dan operasional serta keuntungan yang diantisipasi. Keempat yaitu penjualan. Penjualan adalah pertukaran di mana produk atau layanan diberikan kepada konsumen sebagai imbalan atas komitmen keuangan. Selanjutnya ada metode perhitungan BEP. Dalam perhitungan BEP terdapat 3 metode, yakni yang pertama, metode persamaan. Dalam metode persamaan terdapat 2 rumus, yaitu persamaan dalam unit dan persamaan dalam mata uang. Persamaan dalam unit, rumusnya yaitu BEP Q sama dengan F per P dikurangi V, di mana Q adalah unit, F adalah biaya tetap atau fixed cost, P adalah harga jual per unit, dan V untuk biaya variabel atau variable cost. Metode yang kedua yaitu metode kontribusi unit, yang dimana rumusnya adalah margin kontribusi sama dengan harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Metode yang ketiga yaitu metode grafis, di mana biaya
ditampilkan pada sumbu Y atau garis vertikal dalam grafik. Sedangkan volume penjualan ditampilkan pada sumbu X atau garis horizontal. Secara bersamaan, titik persimpangan antara garis biaya dan pendapatan akan mewakili titik impas. Sisi kerugian ditunjukkan oleh garis di sebelah kiri, dan sisi keuntungan ditunjukkan oleh garis di sebelah kanan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dalam materi perhitungan BEP ini. PT Dino pada tahun 2013 mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta per tahun. Biaya variabel per unit sebesar Rp2.000, harga jual per unit Rp6.000. Nah, tentukan BEP dalam unit dan dalam rupiah. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu BEP dalam unit atau Q sama dengan F per P dikurangi V, di mana F-nya atau fixed cost yaitu 10 juta, P 6.000 dan dikurangi V yaitu 2.000. Untuk hasilnya yaitu 2.500 unit. Jadi untuk mencapai laba maka PT Dino harus menjual dalam jumlah 2.500 unit. Nah, selanjutnya yaitu mencari BEP dalam rupiah, di mana rumusnya yaitu BEP dalam rupiah sama dengan F per 1 dikurangi V dibagi P, di mana F-nya itu 10 juta dibagi 1 dikurangi 2.000 dibagi 6.000, yang dimana hasilnya yaitu 15 juta. Jadi untuk mencapai laba maka PT Dino harus mencapai tingkat penjualannya sebesar 15 juta. Nah, jadi kesimpulan dalam materi perhitungan BEP ini yaitu break even point atau disebut juga dengan BEP adalah titik di mana total pendapatan dari suatu usaha sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak ada laba maupun rugi. Manajemen memanfaatkan titik impas ini untuk membantu mereka memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi atau dijual agar bisnis tetap menguntungkan dan sebagai dasar untuk perencanaan penjualan dan produksi. Titik impas hanya dapat ditentukan jika terpenuhi 4 kondisi berikut, yaitu harga jual per unit, biaya variabel, biaya tetap, dan produksi atau penjualan maksimum. BEP memiliki kelemahan sehubungan yang meliputi linearitas, kategorisasi biaya, dan durasi penggunaan. BEP dapat dihitung menggunakan sejumlah metode persamaan, seperti metode persamaan, kontribusi unit, dan metode grafis. Jika ketiga pendekatan digunakan, jumlah yang sama akan diperoleh. Sekian paparan materi yang bisa saya sampaikan tentang perhitungan break-even point. Jika teman-teman masih kebingungan atau ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan melewati kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya. Kali ini apa sih? Setiap berkelanjutan dan kesuksesan. Untuk penyelesaiannya